Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Maulana Ardi Setiawan, NIM 12018230005 dari Prodi Sistem Komputer semester 7 Universitas Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang berjudul Rancang Bangun Dual Axis Solar Tracker Pembangkit Listrik Tenaga Surya Berbasis Microcontroller Arduino Uno. Tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Sukoco, SSI, MSI, MKom. Penulis dari jurnal ini yaitu Gusti Bagus Ardina dari Prodi Jurusan S1 Elektro, Perguruan Tinggi Institut Teknologi Nasional Malang. Injak yang pertama yaitu abstrak dari jurnal ini yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS merupakan pembangkit listrik alternatif yang ramah lingkungan yang kebanyakan saat ini dirakit dan dipasang secara tegak lurus dengan arah sinar matahari, di mana posisi ini kurang optimal dalam proses penyerapan sinar matahari. Agar penyerapannya lebih optimal, arah sinar matahari harus selalu tegak lurus dengan solar panel atau panel surya. Untuk itu diperlukan sistem tracker agar panel surya dapat mengikuti arah matahari. Sistem dual axis solar tracker yang efisien ini menggunakan sensor cahaya dan timer agar mampu bergerak mengikuti arah sinar matahari, sehingga dapat memaksimalkan output dayanya. Untuk pengujian solar tracker dual axis ini, energi listrik yang dihasilkan tanpa tracking sistem atau diam dalam keadaan diam yaitu 1311 Wh dengan tegangan minimal 0,5 volt dan tegangan maksimal 20,4 volt serta daya yang dihasilkan yaitu 50 watt per harinya, dan dengan tracking sistem energi listrik yang dihasilkan yaitu 2196 Wh dengan tegangan minimal yaitu 3,8 volt dan tegangan maksimal 21 volt serta daya yang dihasilkan yaitu 103 watt per hari, dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore dengan 21 kali pengujian. Selanjutnya yaitu latar belakang. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan energi listrik ini semakin tinggi. Hal ini seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan juga kemajuan teknologi, sehingga perusahaan listrik negara atau PLN gencar mensosialisasikan program hemat listrik dari pukul 5 sore hingga 10 malam. Alasan PLN melakukan ini adalah untuk efisiensi energi, terutama dalam menghadapi beban puncak pada jam tersebut. Dengan demikian perlu ditemukan alternatif lain untuk mendukung atau mempertahankan kebutuhan dan gaya hidup yang menggunakan energi yang dapat diperbarui. Penelitian pembuatan rancang bangun solar tracker ini menggunakan sensor LDR dan timer, di mana fungsi timer di sini ialah sebagai backup atau cadangan apabila terjadi masalah atau kerusakan pada sensor LDR. Solar cell dapat menggerak hingga mencapai sudut 45 derajat ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah. Selain itu, dalam penelitian dual axis solar tracker ini juga disematkan pompa air dengan motor DC yang akan menyemprotkan air, di mana fungsinya sebagai pembersih panel surya apabila terkena debu atau kotoran lainnya. Jadi tujuan utama dari perancangan alat ini adalah untuk memanfaatkan energi matahari agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan agar berguna bagi kita semua. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi yaitu yang pertama, bagaimana merancang solar tracking sistem berbasis Android. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat sistem tracker ini untuk pembangkit listrik tenaga surya 100 watt agar dapat bergerak mengikuti sinar matahari. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana cara agar sensor LDR dan timer bisa dikolaborasikan di dalam rancang bangun solar tracker ini. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk
merancang solar tracking system berbasis Arduino yang dapat digunakan pada semua wilayah atau area. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam upaya mengatasi masalah energi, terutama dalam pencairan dan pengoptimalan energi alternatif, serta untuk memanfaatkan energi matahari semaksimal mungkin. Selanjutnya, landasan teori. Solar tracker ini menggunakan sensor LDR sebagai sensor untuk membaca arah pergerakan matahari, di mana agar solar tracker ini mampu bergerak mengikuti arah sinar matahari agar mendapat energi matahari secara maksimal. Dual axis solar tracker ini juga dilengkapi dengan pembersih solar cell dengan menggunakan air sebagai media pembersihnya. Jadi setiap jam 6 sore secara otomatis buzzer atau penyemprotan air ini, pembersih solar cell ini akan menyemprotkan air ke solar cell selama 10 detik agar debu-debu atau kotoran yang ada pada solar cell dapat dibersihkan sehingga solar cell dapat menyerap energi matahari secara maksimal tanpa hambatan. Kemudian penentuan panel surya. Panel surya pada perancangan solar tracker ini menggunakan panel dengan output 100 W atau watt peak berbahan polikristalin. Selanjutnya penentuan solar charge controller. Untuk perancangan dan pembuatan alat ini dibutuhkan solar charge controller dengan tipe PWM dengan rating 10 ampere. Selanjutnya baterai. Pada penelitian ini digunakan jenis baterai aki cair dengan tipe Yuasa dengan output 12 volt. Selanjutnya aktuator linear. Nah, pada perancangan solar tracker ini menggunakan aktuator linear sebagai penggerak dari solar tracker. Aktuator linear ini bertipe aktuator merek Venus Mini 12 in. Selanjutnya microcontroller Arduino Uno. Di dalam rangkaian board Arduino terdapat microcontroller AVR seri ATmega 328P yang merupakan produk dari Atmel. Nah, pada IC inilah semua program solar tracker diisikan. Nah, bahasa pemrograman Arduino merupakan bahasa C. Selanjutnya yaitu LDR atau Light Dependent Resistor. Ini adalah jenis resistor yang berubah hambatannya karena pengaruh cahaya. Besarnya nilai hambatan pada sensor cahaya atau LDR tergantung pada besar kecilnya cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri. Selanjutnya relay. Relay merupakan jenis gulungan saklar yang dimana beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kontraktor guna menyambungkan rangkaian secara tidak langsung. Pada saat relay kondisi normally open atau NO, maka saklar atau switch kontak akan menghantarkan arus listrik. Tetapi apabila ditemukan kondisi di mana armatur kembali ke posisi semula atau NC, pada saat itu juga menandakan bahwa modul tidak teraliri arus listrik. Selanjutnya yaitu bus converter DC to DC 12 volt to 24 volt. Ini merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam pembuatan dual axis solar tracker ini. Fungsi dari bus converter ini adalah untuk menaikkan tegangan DC dari 12 volt menjadi 24 volt dengan daya 150 watt dengan arus outputnya mencapai 6 ampere. Selanjutnya yaitu modul RTC DS3231. Modul RTC ini adalah salah satu jenis modul yang dimana berfungsi sebagai real time clock atau pewaktuan.
Kemudian selanjutnya yaitu kabel. Kabel di sini ada 3, yaitu ada yang pertama ada male to male, kemudian yang kedua ada male to female, dan yang ketiga ada female to female. Selanjutnya yaitu rocker switch. Nah, ini digunakan untuk menyalakan perangkat secara langsung. Selanjutnya yaitu LCD 16x2. Nah, LCD di sini digunakan untuk menampilkan berbagai hal berkaitan dengan aktivitas microcontroller. Salah satunya adalah menampilkan teks yang terdiri dari berbagai karakter. LCD banyak digunakan karena fungsinya yang bervariasi dan juga pemrogramannya yang mudah. Selanjutnya yaitu pompa air motor DC. Motor listrik DC tersedia dalam berbagai ukuran RPM dan bentuk. Kebanyakan motor listrik DC memberikan kecepatan rotasi sekitar 3000 rpm hingga 8000 rpm dengan tegangan operasional dari 1,5 volt hingga 24 volt. Selanjutnya yaitu perancangan dan pembuatan alat. Dalam bab ini akan membahas mengenai perencanaan dan pembuatan alat, mulai dari menentukan bahan serta komponen yang digunakan. Selanjutnya yaitu alur perancangan dan pembuatan alat. Pada tahap ini yaitu mencari solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan pada tahap pengidentifikasian masalah. Setelah itu, pembuatan alat dual axis solar tracker dengan komponen yang sudah ditentukan antara lain Arduino Uno digunakan untuk memproses suatu sinyal masukan yang nantinya akan mengendalikan dan mengontrol alat dual axis solar tracker ini. Kemudian 2 buah aktuator linear sebagai penggerak sistem dual axis solar tracker yang pada alat ini akan mampu bergerak 45 derajat ke kiri, kemudian ke kanan, kemudian ke bawah, dan 45 derajat pula ke atas. Kemudian booster converter DC to DC 12 volt to 24 volt ini digunakan untuk menaikkan tegangan yang akan digunakan untuk suplai daya dan tegangan ke aktuator linear. Kemudian setelah itu dilakukan pengujian alat dengan tujuan yang nantinya ketika melihat cara kerja rangkaian dual axis solar tracker dapat beroperasi dengan baik atau sesuai yang diharapkan, dan proses pengeksekusian program dapat berjalan dengan baik. Setelah sukses dalam pengujian alat, didapatkan hasil analisa alat berupa data informasi tentang arus dan tegangan saat pengisian daya di aki pada alat dual axis solar tracker, di mana nantinya dengan data tersebut selanjutnya mencari daya dan membandingkan lebih optimal manakah antara panel surya statis atau dinamis. Selanjutnya yaitu hasil perencanaan dan pengujian alat. Hasil dari perencanaan dan pengujian alat ini, pengujian yang dilakukan meliputi yang pertama pengujian solar tracker posisi dinamis, yang kedua pengujian solar tracker posisi statis, ketiga pengujian solar tracker bergerak secara manual dengan sensor RTC, yang keempat pengujian pompa air motor DC apakah bekerja dengan baik atau tidak, dan yang kelima yaitu membandingkan hasil pengujian solar tracker posisi statis dan dinamis. Berikut desain atau gambar dari penelitian ini. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur pengujian. Prosedur pengujian solar tracker dual axis dengan sensor LDR berbasis Arduino adalah pengujian yang dilakukan terhadap gabungan seluruh rangkaian elektronik. Kemudian selanjutnya yaitu hasil pengujian. Hasil pengujian ini dimaksudkan untuk membandingkan antara tegangan dan arus pada posisi statis dan dinamis. Hal ini untuk mengetahui lebih efektif manakah untuk diaplikasikan di lingkungan yang masih jauh dari sumber listrik. Berikut adalah tabel hasil pengujian alat tanpa solar tracker dalam keadaan posisi diam, dimulai dari jam 7 hingga jam 5 sore. Dan berikut tabel hasil pengujian dengan tracking system dengan mengikuti cahaya matahari. Dimulai pada jam 7 hingga jam 5 sore. Dan dapat diketahui ketika solar panel menggunakan tracking system, maka daya yang dihasilkan yaitu lebih tinggi dari panel surya yang tidak menggunakan tracking system.
Selanjutnya yaitu tabel perbandingan hasil pengujian antara menggunakan tracker dan tidak menggunakan tracker. Selanjutnya yaitu adalah tabel perbandingan hasil pengujian ketika solar panel menggunakan tracker atau bergerak dan ketika solar panel tidak menggunakan tracker atau dalam keadaan diam. Dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Jadi dalam pengujian dual axis solar tracker ini didapat hasil pengukuran yaitu 63 watt tanpa tracking system dan 104 watt dengan tracking system dengan selisih perbandingan dayanya sebesar 43%, belum dikurangi dengan penggunaan aktuator linear. Kemudian selanjutnya yaitu pembersihan solar cell setiap jam 6 sore dengan air. Ini dilakukan agar solar cell tetap dalam keadaan kondisi yang bersih, bebas dari debu yang menempel. Menggunakan motor DC 12 volt sebagai pompa airnya yang akan menyemprotkan air setiap jam 4 sore selama 10 detik. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil pengujian dual axis solar tracker, rata-rata tegangan tanpa dan dengan tracking system yaitu 18,10 volt dan 20 volt, dengan rata-rata arus tanpa dan dengan tracking system yaitu 3,21 ampere dan 5,19 ampere, serta tegangan maksimal tanpa dan dengan tracking system yaitu 20,4 volt dan 21 volt. Jadi dengan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perbedaan keluaran energi listrik yang sangat signifikan dari hasil rata-rata perhitungan energi listrik didapat selisih perbedaan energinya hingga mencapai 43% per hari dengan pengujian selama 11 jam. Yang kedua, yaitu selisih energi listrik yang dihasilkan dengan tracking system dan tanpa tracking system yaitu 2196 watt hour dan 1311 watt hour selama 11 jam dengan 21 kali pengujian, dan dapat daya perharinya 103 watt dengan sistem tracking dan 58 watt tanpa sistem tracking. Dan yang ketiga yaitu dengan menggunakan sistem tracker pada solar cell akan dapat membantu solar cell melakukan penyerapan sinar matahari secara maksimal dan lebih efisien. Demikian penjelasan jurnal yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan perkenaan waktu yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.